Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seindah puji, sedalam syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pada hari ini kita masih Allah beri kesempatan, Allah beri kesehatan untuk bisa beraktivitas bagaimana biasanya. Tidak lupa pula selawat beriring salam kita hadiahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak ustazah sekalian, hari ini hari Jumat 9 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Kembali lagi bersama Ustazah Selvi Yohana. Pada kali ini Ustazah akan menyampaikan tausiah dengan judul zikir. Zikir itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah mengingat. Zikrullah berarti mengingat Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, "Berzikirlah atau ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku juga akan ingat kepadamu." Nah, semakin banyak kita berzikir kepada Allah, Allah juga akan ingat kita. Bagaimana cara kita berzikir kepada Allah? Kapan-kapan saja waktu kita berzikir kepada Allah? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah zikir pagi dan petang al-maksurat. Kebetulan hari ini adalah hari Jumat. Nah, ini bagus sekali untuk kita zikir al-maksurat. Semoga pahalanya nanti Allah lipat gandakan. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah zikir sesudah sholat. Ada 5 kali sholat fardu sehari semalam dan juga nanti ditambah dengan sholat-sholat sunnah mungkin. Jadi setiap selesai sholat kita itu dianjurkan untuk berzikir kepada Allah. Nah, zikir ini pun tidak harus pakai tasbih. Jadi bisa nanti kalau misalnya tidak ada tasbih, bisa kita zikir pakai jari. Bagaimana caranya Ustazah zikir sesudah sholat? Nah, zikir sesudah sholat ini anak-anak Ustazah bisa melihat di buku mutabaah yang ada pada anak-anak Ustazah sekalian. Nah, di sana ada zikir sesudah sholat. Bagaimana bacaan zikir sesudah sholat? Nah, itu nanti bisa dihafalkan, dibaca berulang-ulang, setelah selesai sholat selalu dibaca. Nah, insya Allah nanti akan ingat dengan sendirinya. Ada beberapa manfaat zikir bagi kehidupan kita. Yang pertama itu zikir dapat melancarkan rezeki. Setiap manusia itu pasti butuh yang namanya rezeki. Nah, yang memberikan rezeki ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak berzikir, meminta rezeki dari Allah, berdoa, karena rezeki ini tidak hanya dicari namun juga harus didoakan. Semakin banyak kita berzikir, insya Allah Allah akan lancarkan rezeki kita. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, dalam surat ini itu menyiratkan bahwa meminta rezeki ini kepada Allah tidak hanya dapat dilakukan setelah sholat wajib, sunnah, dan berdoa, tapi juga dengan berzikir. Nah, dengan adanya zikir dapat menambah kemudahan atau kelancaran rezeki seseorang. Maka alangkah baiknya setelah menunaikan sholat itu kita menambahnya dengan zikir supaya urusan-urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rezeki kita Allah lancarkan. Yang kedua, zikir itu bisa menghilangkan gundah. Nah, jika anak-anak ustazah berada dalam keadaan sedih mungkin, lagi banyak pikiran, nah coba berzikir. Nah, insya Allah zikir ini juga akan menenangkan pikiran. Karena apa? Karena hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang. Yang ketiga, zikir dapat menjauhkan diri kita dari godaan jin atau iblis. Nah, semakin banyak kita berzikir, tentu jin atau iblis itu jadi enggan untuk mendekati karena kita semakin dekat dengan Allah. Yang keempat, hidup kita akan diliputi banyak sekali kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada suatu kaum yang duduk sambil berzikir kepada Allah,
melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat, diselimuti oleh rahmat, dan Allah akan mengingat mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, zikir itu dapat mengontrol emosi. Nah, kalau kita dalam keadaan emosi, dalam keadaan pengen marah-marah, nah coba kita berzikir. Insya Allah zikir itu akan dapat menahan emosi kita saat itu. Yang keenam adalah mendapatkan kebahagiaan setelah kematian. Sesuai dengan surat Ali Imran ayat 171, di sana Allah menjelaskan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Nah, ini nanti akan dibalas Allah di akhirat. Semakin banyak kita berzikir, nah makin beratlah timbangan amal kita. Yang ketujuh, dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini merupakan ibadah yang sangat agung antara kita dengan Allah, maka semakin banyak kita berzikir, kita tentu dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, maka Allah juga akan mempermudah urusan kita, melancarkan rezeki kita, memberikan kebaikan-kebaikan di kehidupan kita, dan juga apapun doa yang kita panjatkan, insya Allah Allah akan ijabah. Karena apa? Karena kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, tentu Allah juga akan dekat dengan kita. Bukankah hasil yang ada pada kita hari ini juga merupakan doa-doa kita di masa yang dahulu. Nah, itulah manfaat zikir bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan zikir ini di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak ustazah, mungkin sekian saja yang bisa ustazah sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.